saya lanjutkan ya ke laporan keuangan segmentasi. Oke, saya lanjutkan ke laporan keuangan segmentasi eh, atau segmen reporting. Pernyataan ini menjelaskan laporan informasi keuangan menurut segmen dari perusahaan-perusahaan khusus. Kenapa ini saya sampaikan ke Anda? Karena sangat penting sekali, karena pada prinsipnya perusahaan-perusahaan itu terutama yang punya produk salesnya atau sumber pendapatannya yang berbeda-beda, maka ini sangat penting. Misalnya kalau kita berada di industri besi misalnya ya, pasti tipe-tipe besinya yang akan dibuat segmentasi. Karena dengan dibuat segmentasi itu akan memudahkan ya para manajemen mengevaluasi dari segmen mana perusahaan itu sangat menguntungkan. Saya contoh di industri perhotelan. Di industri perhotelan itu segmentasi pendapatannya ya bersumber dari room, restoran, jual makanan, laundry misalnya, yaitu yang penting 3. Ada juga yang ditambah sport and recreation yang lain. Maka itulah dibuat segmentasi laporan. Jadi laporan itu tidak mencerminkan pendapatan saja, tetapi harus dibuat segmentasi agar bisa melakukan evaluasi. Misalnya dari room punya pendapatan berapa, dari restoran punya pendapatan berapa, ya. Begitu juga dengan industri-industri yang lain. Misalnya dealer tipe produk yang dijualnya berbeda-beda, maka sebaiknya dibuatkan laporan keuangan segmentasi. Tetapi bukan sebaiknya, malah menjadi keharusan ya. Kalau manajer itu tujuannya selalu melakukan perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian. Bagaimana mengevaluasi dan meningkatkan. Nah, salah satu alat yang memudahkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja itu dengan laporan keuangan segmentasi. Ya. Oke, saya bacakan ya. Pernyataan ini berlaku bagi perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik. 2. Entitas yang secara ekonomi signifikan, termasuk anak perusahaan, adalah entitas dengan tingkat pendapatan, laba, aktiva, atau jumlah tenaga kerja yang signifikan di negara tempat operasi utama perusahaan dilaksanakan. Yang ketiga, apabila yang disajikan meliputi baik laporan keuangan induk perusahaan maupun laporan keuangan konsolidasi, maka informasi yang dimaksud dalam pernyataan ini hanya perlu disajikan dalam bentuk informasi yang dikonsolidasikan. 4. Apabila laporan keuangan anak perusahaan juga diterbitkan, maka informasi menurut segmen juga perlu disajikan untuk anak perusahaan. Ya, ini definisi segmentasi perusahaan adalah komponen suatu entitas yang aktivitasnya mewakili kegiatan usaha utama atau kelompok pelanggan. Suatu segmen dapat berbentuk sebuah anak perusahaan, suatu divisi, suatu departemen, dalam beberapa hal sebuah joint venture atau anak perusahaan lain, bukan investasi. Aktiva, kinerja, dan aktivitas segmen tersebut secara jelas dapat dipisahkan secara fisik dan operasional dari aktiva, kinerja, dan
aktivitas yang lain dalam entitas yang sama. Segmentasi industri adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau kelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar perusahaan. Sebagai misal, industri dapat dikelompokkan menjadi perhotelan tadi yang sudah saya jelaskan, dan pariwisata, industri transport, industri pertambangan, industri jasa profesional, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah segmentasi geografis, adalah komponen perusahaan yang dibedakan dan mempunyai usaha di suatu atau di kelompok negara dalam suatu wilayah geografis. Ya, berarti ini ada bisa segmentasi perusahaannya, segmentasi industrinya, segmentasi geografis. Ini pendapatan dan beban segmentasi, silahkan Anda baca, tapi saya akan langsung ke contoh kasusnya. Nah, ini contoh kasusnya nih. Nah, misalnya gini, contoh dalam menentukan segmentasi usaha. Jika harta atau uji harta dilakukan dengan membandingkan jumlah masing-masing segmen dengan segmen 10% dari total semua usaha, misalnya nih ya, segmen usaha dan nilai harta, misalnya produk semen, produk ready mix, besi, bangunan. Jika perusahaan memiliki usahanya di bidang semen, di bidang ready mix, di bidang besi dan bangunan ya. Harta segmentasi usaha yang diidentifikasi misalnya nilainya 4.000 ya untuk semen, ready mix 500, besi 3.000, bangunan 2.500 ya. Jumlah misalnya 10% kali 10.000 ya, itu dijumlahkannya itu 4.000 tambah 500 tambah 3.000 2.500 itu 10.000. Seharusnya saya nulisnya 10.000 bukan 1.000 ya. Nah, nilai ujinya misalnya 10% kali 10.000 itu 1.000. Nah, maka hasilnya nih produk semen di atas 1.000, maka harus membuat laporan, maka harus dijadikan segmentasi tersendiri atau disebutnya SBU, Strategic Business Unit. Sedangkan produk ready mix misalnya hasilnya cuma 500, sedangkan nilai ujinya 1.000, maka dia berada di bawah 1.000 atau di bawah standarnya. Maka tidak perlu dibuat segmentasi. Maka ini ready mix ini bisa digabungkan dengan produk semen atau misalnya digabung terhadap pendapatan lain-lain. Besi 3.000 ya, lebih besar dari 1.000, dan bangunan 2.500 lebih besar 1.000. Maka yang kedua ini adalah perlu. Ini yang contoh yang kedua adalah uji laba usaha. Dalam menerapkan uji laba usaha untuk mengidentifikasi segmen yang perlu dilaporkan, nilai absolut laba atau rugi operasi suatu segmen dibandingkan dengan 10% dari yang lebih besar antara laba operasi gabungan semua segmen usaha yang menghasilkan laba atau rugi operasi gabungan semua usaha yang rugi. Misalnya nih, kita lihat segmentasi usaha dan nilai harta. Misalnya laba operasi segmen usaha yang dapat diklasifikasi misalnya ya, semen 400, produk ready mix 50, besi 300, bangunan 250. Ini dijumlahkan 1.000. 10% kali 1.000 100. Maka laba dari semen ini ya 400 lebih besar dari standarnya 100. Maka perlu dibuat laporan segmentasi. Sedangkan ready mix tidak perlu karena di bawah, besi dan bangunan perlu gitu. Jadi di sini laporan keuangan segmentasinya pertama bisa berdasarkan hartanya, yang kedua bisa berdasarkan pendapatannya. Oke.
Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, pertemuan perkuliahan secara tatap maya atau daring, saya ucapkan sampai di sini ya. Iya, Pak. Kalau untuk Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi 1 minggu lagi ya untuk membahas selanjutnya, dan setelah itu kita ujian. Oke, mohon dibuka kameranya. Bapak. Bapak, apa teh Elsa hadir, cuman apa teh kuliahnya bareng sama Sophie. Iya, nggak apa-apa. Tolong yang lain, tolong dibuka kameranya untuk dijadikan dokumentasi. Iya, Pak. Nanti akan ada di YouTube nih. Sebentar, Pak, ngambil lu kerudung. Ini saya buka kamera Anda, bakal saya coba nanti upload di YouTube ya. Oke. Perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Oke.